Kalau yang tadi pilarnya Mas Dar itu, Hambalang Boys gitu ya, itu disebutnya kan anak-anak ideologis tuh Mas. Anak-anak ideologisnya Pak Prabowo, Ya. termasuk Mas Dar. Kalau Mas Dar sendiri udah dari kapan ya sama Bapak? Saya 15 tahun ya. 15 tahun. Oh, cukup lama juga ya. 15 tahun. Jadi waktu ketemu Mbak Retno waktu Kita itu ketemu kan tuh dia tahun tuh baru 2012-an. 2 tahun Baru lah. ya? Baru di situ. Nah, kalau Hambalang Boys sendiri ini kebetulan semuanya itu kan lulusan TN. Ya enggak semua sih. Oh, enggak semua ya? Enggak semua. Ya, enggak siapa? Enggak yang Prabowo Bos yang Mbak sebut ini siapa nih ya kan gitu. Mas Mas Sugi, Mas Pras, Iya. Mas Simon, Iya, saya. Mas Dar, Mas Angga. Mas Angga katanya. Oh, Mas Angga nggak TN ya? Oke, hampir semuanya TN. Tapi intinya gini, kemudian kan sekarang banyak yang mendapatkan tugas gitu Mas. Ada yang menteri, ada yang wamen, ada yang dirut gitu ya, macam-macam. Itu seperti apa kriteria penugasannya sih? Kalau Jadi kriteria kenapa itu saya kira Menlu Pak gitu? Prabowo yang paling paham paling ya. paham. Kalau kami ini kan sekali lagi itu tadi, sekali lagi takdir ya. Takdir Allah itu menempatkan kami pada satu kisah hidup ya. Di mana kami ini ngawulo sama Pak Prabowo di saat beliau bukan menteri dan bukan presiden gitu. Ya. Ya kita namanya ngawulo itu gimana sih ya kan kita oke saya nggak tahu yang lain tapi barangkali kalau cerita saya ya saya ini anak desa gitu ya kemudian sekolah-sekolah kemudian punya kesempatan jumpa dengan Pak Prabowo dan kemudian punya kesempatan ibaratnya dimentorin Pak Prabowo lah gitu ya kita kerja ngawulo sekalian kita juga sebetulnya dimentorin ya kan Mbak tahu beberapa di antara hampir semua yang tadi Mbak sebutkan kan karena kami ini dulu tinggal di rumah beliau kan secara bergantian tentu saja sebagai asisten pribadi itu nah sehingga kalau dibilang anak ideologis dan seterusnya itu satu pujian lah menurut saya ya yang jelas itu kan begini Pak ya saya selalu mengatakan saya sampaikan kepada beliau pada Pak Prabowo waktu itu ya saya bilang kalau saya ini punya bos itu orang lain, tentu saja kami ini akan menjadi pribadi-pribadi, saya akan menjadi pribadi yang berbeda. Karena saya sendiri, saya anak dari kampung gitu, dan dari desa, orang tua saya juga bukan pemimpin yang saya lihat cara mimpinnya gitu. Nah, saya sendiri dengan jadi wakil menteri dan beberapa peran saya yang lain, saya tuh banyak melihat dari sisi Pak Prabowo-nya Mbak Retno. Ya itu tadi, karena kami ini tiap hari ketemu, rapat di mana kita ikut di situ, terus obrolannya kita ngerti. Bahkan beliau pidato kita yang jadi asisten sorotnya gitu ya, asisten asrot namanya, asisten sorot ya untuk slide-nya gitu. Jadi akhirnya dalam perjalanan saya menjadi asprinya Pak Prabowo 5 tahun itu padat ilmu gitu. Ilmu leadership, ilmu mimpin, ilmu kebijaksanaan. Dalam situasi sulit itu bagaimana mengambil sebuah keputusan. Hal simpel lah, misalnya kita ketemu sama orang, cara memulai rapat tuh gimana sih gitu. Itu aku dari situ nggak ada yang lain Mbak. Aku nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Jadi banyak hal gitu, termasuk buku-buku bacaannya Pak Prabowo itu. Jadi saya baca sebagian, yang sebagian lagi itu aku dengar ceritanya. Nah, kami kan tidak punya waktu yang sama. Pak Prabowo kan dengan usia yang jauh dari kami sebagai anak gitu ya. Kan bacaan bukunya, pengalamannya kan jauh lebih. Pengalaman dan bacaan bukunya, literasinya itu tumpah ke kami gitu. Mungkin tidak 100% kamu kemudian serap semua, tapi paling tidak karena tiap hari kita ketemu. Jadi kita ngerti itu. Ya. Misalnya dan Mbak bisa cek ke yang lainnya. Semua selama hampir setahun ini Pak Prabowo punya program. Ini sebetulnya bukan ujuk-ujuk. Ini lama. Urusan beras ini concern beliau jadi ketua HKTI waktu itu saya juga. Jadi ketua HKTI itu juga concern beliau. Urusan gabah itu, urusan danantara, urusan efisiensi dan seterusnya ini. Ini sebetulnya bukan begitu jadi presiden baru. Ini itu saya pernah riset dan benar sih termasuk MBG ya. Ya, MBG. Ternyata sudah dicoba di daerah Hambalang situ. Sudah. Jadi ini adalah gagasan lama. Makanya orang tuh gini, mohon maaf ya. Orang bertanya. Pilpres tuh kalah, maju lagi kalah, maju lagi kalah, maju lagi. Nah, apa sih sebetulnya pertanyaan besarnya kan itu. Saya sendiri bertanya pada diri saya.
kalah, kemudian maju lagi, kalah, maju lagi. Apa sih yang membuat beliau tuh semangat maju terus? Itu. Bukan mau nyari apa, itu tadi karena gagasannya tuh banyak hal yang menurut beliau bisa dikerjakan itu. Itulah yang membuat beliau, Pak Prabowo, dengan segala kebesaran beliau di masa lampau di tentara gitu ya. Ya, kan ini jenderal kan, jenderal legendaris lah. Kemudian berhenti dan memulai karirnya dari bawah, Pak. Saya sendiri jadi saksi mata bagaimana Pak Prabowo itu keluar masuk pasar, pertemuan-pertemuan kecil. Dan isi pidatonya tuh dari pertemuan kecil sampai dengan pertemuan akbar, isinya sama. Isinya adalah nasionalisme, kenapa negara kita kaya, rakyat kita miskin. Itu adalah landasan filosofi utamanya. Kenapa negara kita ini kaya, tapi rakyat kita banyak yang miskin. Maka kuncinya adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Ayat 1, koperasi dikerjakan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting. Nah, ini kan selalu jadi highlight semua. Bumi dan air dan kekayaan alam terandung di dalamnya, kan itu. Jadi, di situ Mbak Retno. Sehingga kami ini kalau dibilang anak ideologis dan sebagainya itu karena ini tadi. Karena kita ini seminar tiap hari. Kan kita ketemu makan pagi ngomong, makan siang ketemu, di mobil ngobrol lagi. Belum lagi kisah-kisah leadership yang lain.